iblis ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dari takutnya kepada Allah sampai kencing. Dan kencingnya itu tumbuhlah pohon tembakau. Saya perwakilan dari Pulau Riau, Pulau Sumatera, Provinsi Riau. Ingin bertanya, ini sebenarnya bukan pertanyaan dari saya, cuma ada beberapa saudara yang menanyakan ini masalah dalil tembakau, Bib. Jadi apakah ada dalil yang benar-benar dari Nabi yang mengatakan bahwasanya tembakau itu asalnya dari kencing iblis gitu? Taib, tembakau ini memang banyak pembahasan ya, dan ada khilaf juga ulama. Ada yang menyatakan haram, seperti hanya ulama yang dari Hadramut ya. Kita dengar sendiri bagaimana Syekhuna guru kita Habib Salim Asyatiri, beliau selalu berbicara tentang tembakau ini, dan beliau condong kepada pendapat yang haram. Dan guru-guru kita menyatakan bahwa dulu ulama khilaf tentang tembakau itu wajar karena masih belum terbukti bahayanya. Tapi untuk sekarang, setelah terbukti bahayanya, bahkan kita tahu sendiri bagaimana dunia mewajibkan semua perusahaan tembakau itu harus menyantumkan bahayanya tembakau, ya kan? Bahkan bukan hanya tulisan tembakau bisa membunuhmu, bisa membuat penyakit kanker dan seterusnya, bahkan foto orang yang penyakit karena tembakau yang lubang lehernya itu pun ada di setiap pak rokok itu ya kan. Tapi anehnya melihat hal itu nggak ada yang takut. Subhanallah, inilah nafas, ini nafsu ya. Nafsu itu dia nggak takut ke depan. Yang penting sekarang dia bisa menikmati, dia nggak peduli. Depan itu enak, depan nggak enak, depan penyakit. Yang penting sekarang enak. Habis ada semboyan rokok tadi itu seperti tumor atau apa itu mungkin kena, tapi nikmat pasti. Ala kulli hal, ketika sudah terbukti madaratnya, maka masuk dalam kaidah wala tulqu bi anfusakum ila tahlukah, jangan kamu menjerumuskan dirimu ke dalam hal yang berbahaya. Ala kulli hal, walaupun sudah seperti ini masih ada yang khilaf ya, masih ada yang khilaf. Wallahu alam. Tentang hadis bahwa tembakau itu kencingnya setan, kita memang mendengar hal ini dari ulama kita. Tapi tentang hadisnya, riwayat itu sampai ke Nabi SAW dan kesahihannya ini masih bisa dipertanyakan. Bisa dipertanyakan. Memang kita dengar bahwa iblis ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dari takutnya kepada Allah sampai kencing. Dan kencingnya itu tumbuhlah pohon tembakau. Jadi orang yang menghisap tembakau, dia menghisap kencingnya iblis, menurut riwayat ini. Tapi gimana riwayat ini tentang kesahihannya, sanadnya sampai ke Nabi SAW, kita belum menemukan. Tapi ulama menyebutkan hal ini. Nah, kalau semacam ini maka silahkan, Anda boleh percaya, Anda boleh tidak. Dan kita tidak bisa memastikan bahwa ini hadis dari Nabi SAW karena sanadnya masih belum jelas, belum kita dapatkan. Ya Allah alam. Kalau ada ulama yang mendapatkan sanadnya dengan sahih, wallahu alam. Untuk saya pribadi belum pernah mendapatkan sanad itu. Yang jelas madarat udah pasti. Ya kan? Siapapun tidak bisa mengingkari bahwa rokok itu madarat. Karena udah ditulis di paknya itu. Setiap iklan rokok pasti harus ada itu, rokok membunuhmu, rokok membuat kamu ini dan itu. Wala kulli hal, tidak perlu kita jadikan ini pertengkaran ya.
Yang jelas rokok merusak kesehatan, itu udah pasti. Rokok merusak ekonomi, uang terbuang begitu aja, udah pasti. Betapa indahnya kalau uang untuk rokok itu ditabung, bisa haji dia, ya kan? Bisa beli rumah dia. Rokok membuat bau nggak sehat, bau nggak nyaman. Jika orang yang makan basol, bawang yang mentah itu, Nabi melarang untuk masuk ke masjid. La yaqrabanna masjidana, jangan dekat-dekat masjid kan baunya. Bagaimana dengan bau rokok? Lebih bau daripada bau bawang. Walhasil dari segala hal itu bermasalah, tapi janganlah ini menjadi pertengkaran. Silahkan kalau Anda tidak meyakini itu semua, Anda bebas. Uang-uang Anda, mulut-mulut Anda. Maka tidak perlu hal ini menjadi seakan-akan mungkar besar, pelakunya kafir, syirik. La. Kalaupun haram, tidak sama dengan haramnya khamar. Itu khamar minal kabair. Kalaupun yang berpendapat haram, dia tidak sama dengan haramnya khamar. Allah kulli hal. Ya khair.